Hai guys, makasih udah transit lagi ke video ini. Transit, orang mau bilang mampir di transit. Jadi, seperti yang aku bilang kemarin, kalau aku bakal cerita mengenai, aku baku banget sih, tentang perjalanan karir aku, ya kan? Nah, dari mulai aku keluar SMA. Jadi pertama kali, ini kita langsung cerita aja ya. Jadi pertama kali aku tuh kerja tuh di Circle K. Tapi itu perjalanan gak gampang tuh. Cari kerja tuh susah. Emang susah sih cari kerja sampai sekarang juga. Jadi waktu itu lebih susahnya karena sekarang kan ada aplikasi ya. Kita CV tinggal apply lewat online. Kalau dulu tuh aku nggak tahu ada apa enggak, mungkin ada tapi aku nggak tahu ya. Jadi aku tuh bener-bener manual aja gitu, ngeprint CV-nya, sertifikatnya, terus aku apply ke setiap toko-toko yang ada di Bandung gitu. Ada yang nerima dengan ramah, baik, ada juga yang nolak. Aku inget banget itu yang nolak toko donat tuh paling enak. Dia nolak aku mentah-mentah, dia bilang, ya pokoknya gitu deh, langsung kayak ciut banget, aku sakit hati banget saat itu. Tapi ya udah. Nah waktu itu aku tuh nunggu beberapa bulan, tapi nggak nyampe 1 bulan lah, ada telepon tuh. Waktu itu aku ditelepon sama minimarket untuk kerja di sana gitu. Nah, tapi si minimarket ini aku kurang sreg karena dia posisinya deket rumah. Aku nggak mau kalau deket rumah gitu. Aku maunya kayak udah aku jauh dari rumah deh gitu. Jadi aku pengen tinggal sendiri, pengen ngekos sendiri segala macem gitu. Nah, akhirnya nggak aku terima. Terus adalah aku keterima tuh di Circle K itu yang di Bandung itu yang di Simpang Dago depan McDonald's. Aku di sana tuh 1 tahun aku di sana. Nah, tapi waktu itu tuh aku tuh ditaruhnya di dapur. Jadi kayak aku tuh ngelap piring, nyuci piring, ngisi-ngisi saus, segala macam. Aku bingung kayak, kok aku nggak ditaruh di depan gitu. Terus aku nanya sama supervisor aku, "Eh, kok aku nggak ditaruh di depan gitu, kok aku malah ditaruh di dapur?" Dia bilang, "Iya kamu di dapur dulu," gitu. Terus kayak ada 2 mingguan aku di dapur mulu, kayak nggak sesuai ekspektasi aja gitu, bukannya nolak rezeki ya, tapi kayak kok nggak sesuai yang dikontrak gitu. Ya udah akhirnya aku keluar cabut. Terus habis aku cabut dari Pizza Hut itu aku pindah ke Carrefour. Di Carrefour itu aku jaga barang-barang elektronik tuh di sana. Tapi di sana juga aku nggak lama karena keburu ada tawaran boy band. Nah ini nih yang lucu nih, boy band. Nah, jadi awal ceritanya itu aku punya temen nih dari Jepang baru pulang, bukan pulang liburan ya, dia emang tinggal di Jepang, kerja di sana, terus dia mengenalkan aku boy band gitu. Nah, waktu itu aku nggak tahu sama sekali boy band itu apa gitu. Nah, terus akhirnya dia tuh bilang kayak, "Kita bikin boy band yuk Lan," gitu. Terus tiba-tiba udah ada personilnya aja gitu. Terus ya udah aku masuk di boyband itu, terus kita latihan-latihan lah, latihan vokal, latihan dance, segala macem gitu. Tapi cuman mentok di sana aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku dapat broadcast dari BBM, masih ada BlackBerry itu saat itu. Aku dapat broadcast kalau ada casting untuk boyband di Jakarta. Ya udah, akhirnya aku dapat support dari teman aku, cobalah ikut aja dulu kayak gitu. Terus ya udah, tapi aku bilang temenin aku karena aku belum pernah ke Jakarta nih sendirian gitu. Ya udah akhirnya aku ditemenin sama teman aku datanglah ke Jakarta buat ikut audisi. Nah, pada saat aku ikut audisi girl band, Nah, pada saat aku ikut audisi boyband itu, jadi aku inget banget tempatnya waktu itu di Kelapa Gading. Terus aku tuh ke sana ditemenin teman aku, karena aku belum pernah ke Jakarta sendiri. Nah, saat itu aku inget banget, jadi mereka tuh bilangnya dari manajemennya Cibi-Cibi. Tahu kan pasti. Jadi mereka tuh mau bikin versi boybandnya iya, girl bandnya iya, tapi setelah aku ikut audisi nggak ada kabar lagi tuh, ternyata mereka jalanin si girl bandnya ini gitu. Itu setahu aku ya saat itu gitu. Ya udah akhirnya bukan rezeki, udah nggak lama dapat broadcast lagi nih. Nah, broadcast untuk audisi lagi, cuman waktu itu aku datang sendirian ke Jakarta. Dan pada saat audisi, seperti biasa aku dites nyanyi, dites dance, terus abis itu aku langsung dikasih tahu kalau aku kepilih. Dan waktu itu akhirnya terbentuklah sebuah boy band dengan 5 personil. By the way, ini aku nggak pernah cerita ke siapapun kecuali teman-teman deket. Jadi ini bener-bener edisi khusus spesial. Ya ampun, zaman itu. Oke.
Oke lanjut ya, jadi kebentuklah 5 personil saat itu. Nah, ada yang dari Bandung juga, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya. Nah, habis itu kita semua ditaruh di Jakarta, terus kita dikasih rumah buat tempat kita tinggal di sana. Kita kayak di karantina gitu. Terus setiap hari kita latihan vokal, latihan dance, dan satu hal lagi, si manajemen aku saat itu jadi punya girl band juga. Jadi gak cuma boy band. Jadi kita ada 2 grup tuh saat itu gitu. Cuman saat itu yang rilis duluan malah si girl band-nya dulu. Kita nih belum rilis-rilis nih gitu kan. Terus kayak aduh kok lama banget gitu udah kita tuh udah gak sabaran padahal setahun aja belum gitu baru beberapa bulan gitu. Sedangkan grup-grup boy band, girl band di Korea mereka tuh kan training sampai tahunan kan 5 tahun, 7 tahun segala macem gitu. Dan ini baru beberapa bulan aja tuh udah pengen cepet debut gitu karena saat itu boy band, girl band tuh lagi rame-rame bangetnya kan di pasar Indonesia ya nggak gitu. Terus akhirnya karena kelamaan kita nggak debut-debut sedangkan yang cewek-cewek udah pada debut nih udah bikin musik video segala macem kita tuh belum gitu akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari manajemen itu karena ada manajemen lain yang menawarkan untuk masuk ke manajemennya mereka, terus langsung dijanjiin debut cepet gitu. Pokoknya pengen instan aja saat itu aku. Ya udah akhirnya aku dengan beberapa personil lainnya kita cabut dari manajemen sebelumnya ke manajemen yang baru. Dan ternyata bener, langsung udah punya lagu, langsung udah kita latihan dance buat lagu kita gitu. Habis itu kita langsung debut deh, langsung on air, off airnya ada. Ini di videonya nih. Never gonna stop, stop, stop ini kita menyanyi lantunkan lagu ini na 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 di sini kita menari gerakan kaki tanganmu ta 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 ta. Sumpah malu banget. Kalau lihat sekarang videonya itu malu banget sih, parah, 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 parah. Tapi saat itu punya kebanggaan tersendiri gitu. Bahkan keluarga tuh sampai kalau misalkan aku mau perform gitu, aku tuh bilang gitu sama mama kayak, Bu, Alan mau perform nih di sini gitu. Terus keluarga tuh yang kayak ngabarin tetangga, ngabarin saudara-saudara yang lain buat nonton bareng itu lucu banget sih. Nah, akhirnya aku balik lagi ke Bandung, terus aku kerja di RH Klinik. Di RH Klinik tuh aku kerja sebagai resepsionis, wah aku ingat banget. Nah, terus lucunya ada beberapa temen tuh yang udah tahu gitu aku tuh boy band gitu. Terus mereka tuh treatment di RH Klinik gitu. Terus mereka kaget kayak, "Lah, Lan kok di sini?" "Iya, aku di sini." "Lah, ngapain kan kamu artis segala macam bla 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 bla." Enggak, aku bukan artis, belum 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 jadi." Aku kayak gitu. "Enggak, aku kerja di sini sekarang." Gitu, intinya gitu. Nah ya udah habis dari era klinik, terus aku ditawarin teman untuk jadi pramugara. Kayak Lan cobain deh masuk gitu. Siapa tahu kamu dapet nih ada rezekinya gitu. Cobain aja apply gitu. Terus ya udah aku coba apply, alhamdulillah masuk. Jadi airlines pertama aku tuh di AirAsia. Habis dari AirAsia, terus aku pindah ke AirAsia Malaysia. Dari AirAsia Malaysia waktu itu sempet Covid kan, terus sama Covid kan nggak kerja tuh, akhirnya aku sempet part-time, itu di salah satu, restoran yang ada di mall juga, di mall sana, itu aku kerjanya tuh di kitchen tuh, di kitchen, aku bikin nasi lemak segala macem gitu ya. Nah tapi waktu itu aku tuh masak bukan masak yang dari bener-bener nol banget aku ngeracik bumbunya, enggak, semua bumbunya tuh udah jadi aku tinggal cemplang, udah jadi. Nah itu tapi buat Covid doang gitu. Nah habis selesai Covid, terus aku sempat pulang lagi ke Indonesia, terus di Indonesia di Jakarta aku kerjalah di Semaya waktu itu aku jadi PR. Nah jadi PR juga aku tuh nggak lama 6 bulan karena aku balik lagi ke Malaysia. Di Malaysia itu aku kerja di Zara. Nah di Zara ini aku jadi social media agent di sana. Habis jadi social media agent, terus sambil juga ngehandle customer service-nya gitu. Selesai dari Zara, 4 tahun aku di sana, nggak berasa banget. Terus aku balik lagi ke Jakarta. Terus di Jakarta aku pengen terbang lagi. Ya udah sekarang terbang lagi dan aku sekarang terbang di Transnusa. Kayak gitu ceritanya. Oke guys, jadi itu cerita singkat perjalanan karir aku ya. Jadi
Intinya tuh, aku tuh emang ada yang bilang katanya, "Ih kenapa sih Lan pada pindah kerja segala macem, dibilang kutu loncat segala macem, nggak punya pendirian segala macem." Ada yang bilang kayak gitu. Cuman kalau dari aku pribadi itu, aku tuh yang kayak pokoknya aku setiap ada kesempatan, aku ambil gitu. Selama kesempatan itu bikin aku jadi lebih baik gitu, secara finansial juga jadi lebih baik, kenapa enggak gitu aku ambil kesempatan itu. Dan pengalamannya juga lebih berharga juga gitu kan. Jadi aku selalu mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Dan ya itu aja dari aku, pokoknya buat kalian jangan patah semangat, intinya jangan malu, jangan gengsi, mau kerja apapun itu, selama itu kerjaannya halal, selama itu kerjaannya bikin kalian happy, bikin kalian nyaman, sikat, ambil. Kalau aku sih gitu ya. Ya udah makasih yang udah nonton, yang udah transit. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.